Halo Sugeng Enjang, selamat pagi sedulur Sumung Batik. Untuk mengisi kegiatan pagi ini, saya mau bagi tips sama kalian semua. Jadi intinya, pagi ini saya mau praktik bikin batik semokan. Cara sistem pewarnaan semokan teman-teman. Jadi seperti apa sistem cara semokan, itu mari kita lihat. Dan kita siapkan barang-barangnya. Yang pertama, tuh di sini. Kita siapkan alas untuk nanti ini menaruh kain ini, dan kita siapkan juga water glass yang udah cair di sana, dan juga pewarnaan ini baru saya siapkan. Untuk pewarnanya sebenarnya cukup sederhana, tapi ini mungkin belum banyak orang yang tahu itu pewarnaan seperti ini. Jadi untuk kalian tetap pantau terus caranya seperti apa dan perhatikan ya. Oke. Ini pertama kali dari kain mori putih ini kita gulung seperti ini teman-teman. Kita gulung seperti ini. Setelah kita gulung seperti ini, kita masukkan ke dalam larutan water glass. Ini teman-teman, kebetulan water glassnya masih ditutup sama trim. Aduh. Nah, ini di sini ada larutan water glass yang sudah cair. Ini kisaran PE 40. Kita masukkan ini teman-teman. Ini. Kita masukkan, kita angkat. Kita tiriskan sebentar. Setelah itu kita taruh di atas media yang sudah kita siapkan tadi. Di sini. Sini kita bikin di sini. Ini teman-teman. Di sini ini berlubang supaya nanti hasilnya menarik. Ini harus kita ratakan teman-teman, sampai gelembangnya ini nanti tidak rata. Soalnya kalau tidak rata hasilnya nanti kurang menarik. Setelah kita ratakan seperti ini, kita kasih larutan warna ke dalam kain ini. Oke, saya ambil dulu teman-teman. Di sini kita gunakan 2 larutan warna, tapi ini nanti bisa juga beberapa larutan warna semau kalian, terserah kalian. Kalau di sini kita menginginkan 2 warna aja. Ini dari sini, ini kita ambil larutan warnanya, tinggal kita semukan di sini teman-teman. Gini. Terus ini dari warna kuning, terus ini saya tambah warna merahnya biar masuk warna merahnya. Setelah rata
masih ada satu hal yang harus kita tabur di sini. Apa itu? Soda as, teman-teman. Saya ambil soda as dulu. Nih, dalamnya ada soda as. Cukup kita taburkan di atasnya, teman-teman. Kita taburkan. Ini untuk bikin efek. Oke, setelah ini kita taruh hasil semukan tadi di tempat yang terik sinar mataharinya. Oke, biar ada efek gelap terangnya. Nih kita tunggu sampai paling enggak sekitar 2 jam biar agak kering. Setelah itu nanti kita buka hasilnya seperti apa. Tunggu. Nih biarin dulu biar agak kering. Nah ini yang sudah kita jemur selama kurang lebih 1,5 jam. Coba kita nanti akan lebarkan seperti apa teman-teman. Mas, tolong mas, kita lebarkan. Ini kita harus pegang hati-hati. Kita lebarkan seperti apa hasilnya. Wow, keren kan? Nih kita tunggu sampai bagian yang dalam yang tadi basah itu agak mengering. Nah ini efeknya yang kita timbulkan dari pewarnaan tadi itu seperti ini. Jadi udah kelihatan kan bentuknya seperti apa dengan sistem pewarnaan tadi. Kalau bikin efek, kalau kalian bingung batik kok selalu backgroundnya polos, batik kok selalu backgroundnya warnanya monoton, kita bisa pakai sistem ini teman-teman. Jadi untuk biar backgroundnya itu tidak monoton lah, itu kita bisa bikin karakter seperti ini gitu. Oke, setelah ini nanti kita paling tunggu sekitar ya 10 menit 20 menit lah, terus nanti kita cuci gitu. Oke, nah ini setelah kering kita tunggu sekitar 20 menit, kita angkat, kita cuci untuk menghilangkan larutan watercress yang ada di kain ini. Nih kita cuci sini. Ini kita cuci, kita rendam. Sampai residu warna itu benar-benar hilang. Ini kan ada residu warnanya teman-teman. Setelah kita belas benar-benar bersih, ini tinggal kain kita jemur. Ini warnanya udah sempurna, tinggal nunggu kering. Oke, kita jemur di sini teman-teman, yuk biar enak dilihat. Nih, jadi kan ini efek-efeknya, warnanya yang agak terang, agak gelap, terus kuning, itu campur dari satu jadi komposisi warnanya enak. Tuh.
terangnya kelihatan efek-efeknya. Nah, ini teman-teman hasil karya kita pagi ini. Jadi untuk kalian silahkan berpraktek ria di rumah ya. Jangan takut gagal. Kalau gagal, tanya gimana proses sebenarnya. Walaupun sebenarnya ini sudah saya jelaskan detail dari pembuatan video ini dari awal sampai akhir. Tuh, mungkin kalau gagal, teman-teman di rumah ada kesalahan sedikit lah, tapi kesalahannya di mana itu kalian harus berproses. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin banyak salah kata mengucap, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian di rumah. Oke, selamat pagi, semangat Indonesia, semangat berkarya.